Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 181. Kenapa dokter berhenti? Lakukan sesuatu. Lakukan. Teriaknya marah. Dia mengguncang tubuh dokter. Matanya memerah. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Diam. Berangnya. Air mata berlomba-lomba jatuh dari pelupuk matanya. Jantung Gaza bagai diremas mendengar kalimat yang tidak ingin dia dengarkan. Gaza menunduk dalam, dua tangannya mengepal. Dadanya sakit. Rasanya juga sangat sesak. Asa, kenapa? 22. Secepat ini. Tadi kita masih bercanda. Kita masih menelpon. Anak kamu nunggu kamu, dia manggil kamu dari tadi Asa. Vesa butuh kamu. Gaza butuh kamu. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Tidak hanya Gaza, Ryan dan beberapa anak Aksio membeku mendengar kalimat dokter. Mereka menatap lurus tubuh Sanum lalu pada Gaza yang mengamuk marah. Sanum. Gadis muslimah itu. Ya Tuhan. Sanum keluarga mereka. Seperti Gaza. Kehilangan perempuan itu membuat mereka juga seakan kehilangan hal terpenting dalam hidup. Sosok teman, istri dari ketua Aksio. Sofia Nora Sanum yang harus pergi dengan cara seperti ini. Waktu tidak terduga, meninggalkan Gaza dan Nafesa yang membutuhkannya. Dokter, suara Gaza bergetar. Istri saya masih bisa diselamatkan. Ulang lagi, tolong ulang. Tolong, mohonnya melirih. Saya tidak mau kehilangan istri saya. Hanya Sanum yang mengerti saya, hanya Sanum yang menerima saya. Lakukan sesuatu saya mohon, suaranya memilu. Tungkainya kakinya terasa lemas tidak bertenaga, membuat tubuhnya luruh dengan dua lutut bertumpu pada lantai. CPR dan kejutan untuk mengembalikan ritme jantung pasien tidak memberikan respon apapun Pak. Saya minta maaf. Gaza menggeleng. Hancur. Hancur sudah hidupnya. Dia mendekat ke berangkar Sanum, memeluk tubuh lemah itu. Kenapa kamu lakukan ini, Bay? Kenapa? Tanyanya tercekat. Kamu gak sayang lagi sama aku. Kamu gak sayang Nafesa. Dia meraba kulit pipi Sanum yang dingin. Putri kita masih kecil Bay, dia butuh kamu. Dia butuh kamu. Kamu tega lihat Vesa nangis tapi gak ada umanya. Sayang, tolong bangun. Tolong kembali. Tolong, Gaza menggoyangkan tubuh Sanum, namun tidak ada reaksi apapun. Kamu bilang akan kembalikan. Kamu bilang balik siang ini. Bukan balik seperti ini yang aku mau. Bukan, bukan ya, bukan. Teriaknya. Gaza, Vian maju, dia menepuk pundak Gaza. Ikhlaskan Nona Sanum. Gak, bentaknya. Dia menepis kasar tangan Vian. Matanya yang memerah menatap nyalang. Gak ada yang harus diikhlaskan. Istri Gaza gak pergi. Sanum banyak tidur. Sanum akan bangun. Dia akan bangun. Dia akan bangun Pak Vian. Vian menahan air mata melihat kacaunya Gaza. Dia menjadi saksi perjalanan mereka sejak menikah. Bagaimana sosok Sanum mengubah Gaza dan bertahan di sisi Gaza. Sanum sudah seperti anaknya. Kehilangan Sanum, bagai kehilangan anak baginya. Melihat Gaza seterpuruk ini dan tidak bisa menerima kenyataan, menjadi rasa sakit juga baginya. 23. Jika dia bisa, dia akan mengembalikan detak jantung Sanum. Tapi siapa dia? Hanya manusia yang bahkan juga akan menyusul pulang. Mereka sama-sama manusia, yang akan pulang jika sudah waktunya. Allah merindukan istrimu, Gaza. Berhenti Pak Vian. Amuknya.
Pak Fian tahu sejak awal apa yang Sanum lakukan untuk saya. Pak Fian tahu hanya Sanum yang mengubah saya, dia yang buat saya kembali pada Tuhan saya. Tidak, Sanum tidak meninggal. Tidak akan. Asa. Mia berlari mengendong Vesa begitu mendengar kabar itu dari Rehan. Vesa yang dalam gendongan Mia menangis kencang. Uma. Tangisan yang membuat perhatian mereka teralih. Termasuk Gaza, dia menatap pilu putrinya. Dia melangkah lunglai. Vesa, panggilnya lemah. Dadanya kian sesak melihat mata Nafesa yang sangat mirip dengan Sanum. Uma. Vesa menangis, dia mengulurkan tangan pada tubuh Sanum yang terbaring lemah di ranjang pesakitan. Gaza mengendong Vesa. Ya Tuhan. Papa, Uma, anak kecil itu seakan mengerti. Dia terus menangis dan mengulurkan tangan pada Umanya yang tidak memberikan respon apapun. Perasaan Gaza tercabik-cabik rasanya, semua yang melihat menatap pilu. Gaza membawa Vesa mendekat pada tubuh Sanum. Mendudukkan putrinya di sisi Sanum. Dia arahkan tangan mungil Vesa pada dada istrinya. Uma. Lihat Bai, anak kita menunggu kamu. Dia menangis sayang, jadi tolong bangun, peluk Vesa dan tenangkan. Dia. Gaza mengusap air matanya. Aku mohon bangun Bai, bangun. Kembali sayang, pintanya melirih. Gaza mengecup kening Sanum lama. Hatta sayang banget sama Mas Gaza. Apapun yang terjadi, Sanum gak akan pernah ninggalin Mas Gaza. I love you Hubi. Kata-kata itu menjadi rasa sakit baginya sekarang. Keceriaan Sanum, senyum manisnya. Tatapan matanya, kasih sayangnya, tawanya, sebalnya dan mode genitnya kini berputar-putar di kepala Gaza. Menyiksanya akan rasa sakit kehilangan. Gaza mengusap lembut kening Sanum, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Apa kamu sudah melihat surga dan ingin ke sana Bai? Boleh kamu lebih lama di sisi aku dan anak-anak kita sayang. Aku butuh kamu Bai, aku butuh kamu, mohonnya. Uma. Vesa memeluk Sanum erat. Memeluk tubuh Uma yang tidak memeluknya balik seperti biasa. Gaza menatap pilu putrinya. 24. Jika saja boleh meminta. Biar dia yang meninggal. Biar dia yang pergi. Jangan Sanum, jangan wanitanya. Uma. Tangan mungil Vesa menyentuh wajah Sanum. Uma. Gaza menunduk. Dia beranjak, tidak kuasa melihat itu. Dia memeluk Fian yang kini menepuk-nepuk punggungnya. Dia ingin menyusul Sanum. Ruangan itu dipenuhi tangisan. Kehilangan, rasa sakit dan kepedihan. Hanya pasrah dan ikhlas yang harus dilakukan. Karena sebagaimanapun menolak, mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang sudah dalam aturan Allah. Namun, percayalah jika keajaiban itu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan selagi Allah berkehendak. Mesin EKG tiba-tiba menunjukkan gelombang. Dokter denyut jantungnya kembali. Ucap suster yang menyadari garis lurus di mesin EKG kini berubah. Dokter tersentak. Gaza dan yang lain, yang tadinya berduka langsung menatap mesin itu. Sungguh sebuah keajaiban. Gaza mendekat lagi pada Sanum. Sayang, beri kami ruang memeriksa pasien. Dokter dan suster langsung bertindak. Gaza mengangguk dan mengendong Nafesa. Ladekap erat putrinya, dan menciumi puncak kepalanya. Nafesa melingkarkan tangan di lehernya dan memeluk Gaza erat. Uma. Uma akan bangun. Uma bangun Vesa. Air mata haru kini yang mengalir. Senyum Gaza terbit. Tuhan, terima kasih sudah mengembalikan dia. Kondisi menakutkan, kondisi paling menyakitkan itu berganti begitu dokter mengatakan Sanumnya kembali. Istrinya masih hidup walaupun mengalami henti jantung beberapa menit. Gaza menenangis haru,
walaupun saat ini Sanum belum sadar, dan mengucap beribu rasa syukur kepada Tuhan. Dokter sudah memeriksa tanda vital, denyut jantung dan juga melakukan CT scan. Sebelum tenggelam terjadi benturan keras yang membuat medis harus memeriksa lebih lanjut. Kini Sanum berada di ruang ICU, menjalani perawatan. Gaza memperhatikan Sanum dari kaca jendela ICU. Ruangan itu tidak bisa mudah dimasuki. Begitu inginnya dia duduk di sisi sang istri, menggenggam tangannya dan mengecupnya. Namun untuk saat ini hanya dokter dan medis yang bisa berada di dalam sana. Tepukan di pundaknya membuat atensinya beralih. "Ryan, Papa, mana Vesa? Mama sudah bawa Vesa pulang lagi di antarkasa. Anak kamu tertidur usai menangis tadi." Gaza mengangguk. "Di mana Aurel?" tanyanya teringat. Dia tidak melihat Aurel dari tadi. 25. "Aurel di rumah, kembalilah dulu ke ruangan rawat kamu. Ganti baju dan biarkan dokter periksa kamu Gaza. Kamu pasti kedinginan setelah masuk ke sungai." Dia menggeleng. "Gaza mau menunggu Sanum dulu Pak. Papa akan berjaga di sini. Temanmu juga menunggu di luar. Pikirkan juga kondisi kamu Gaza. Sanum belum sadar, kamu harus cepat pulih untuk menemani istri kamu kan?" Gaza bergeming. "Vesa juga butuh kalian. Pulih cepat untuk putri kamu." Ucapan Ryan membuatnya tersadar, Vesa butuhnya. Saat ini Sanum belum sadar, sang putri pasti akan merengek terus hingga bersama umahnya. "Iya Pak. Kabarin Gaza kalau Sanum sadar." "Pasti." Ryan tersenyum. Ia menepuk pundak Gaza 2 kali. Tatapan Gaza sekali lagi pada Sanum di dalam sana, dia membawa langkahnya yang terasa berat untuk menjauh dari ICU. Gaza menyentuh bahu kanannya. Dia mendesis lalu melangkah ke lorong dekat teman-temannya yang berada. Mereka yang duduk langsung berdiri kala dia mendekat. Di sana ada Galan, Din, Theo, Bagas, Lukas, Nahala. "Gimana bahu, lo?" Din memperhatikan Gaza yang memegangi bahunya. "Baik-baik aja," jawabnya menurunkan tangan. "Baik-baik aja gimana Elah? Lo belum periksa kondisi bahu lo setelah nyebur ke air." "Gue gak peduli bahu gue patah atau infeksi, yang penting Sanum gue selamat." Din menatap sahabatnya itu. "Biar Sanum gak ngomelin lo belum makan, ayo kita makan ramai. Gue bawain makanan. Lo pasti bosan kan makanan RS." Nahala memperlihatkan kantong ayam goreng yang dia beli. Tadinya ingin mereka makan sama-sama di ruangan Gaza. Gaza menarik kedua sudut bibirnya sedikit. Bersama mereka dia kembali ke ruangan rawatnya. Gaza menganti bajunya kesusahan. Dia baru merasakan bahunya sakit lagi sekarang. Dokter masuk memeriksa keadaannya. Luka tembaknya infeksi, ada pembengkakan di sana. Dokter menasehatinya untuk tidak banyak menggerakkan lengan kanannya. Kini dia memakai mitela, menjaga bahunya tetap stabil dan mengurangi cedera lagi. Obat juga ditinggalkan dokter untuk meredakan rasa nyerinya. Dokter juga berpesan agar dia tidak mencabut lagi infusnya dan tetap di ruangan. Tentu saja Gaza tidak akan mendengarkan. Dia akan kembali ke ICU sering mungkin melihat keadaan sang istri. "Ponsel lo." Galan menyerahkan ponselnya yang retak. Gaza menerimanya. "Thanks dan sorry gue ngamuk tadi." "Gue udah paham." Galan tersenyum. Dia tepuk pundak Gaza 2 kali. "Ayo makan ayam goreng. Khawatirin lo yang kabur buat lapar. Bisa jalan gak? Bisa lap." Gaza menarik tiang infusnya dan bergabung dengan teman-temannya yang kini sudah mengelilingi ayam goreng dengan saus pedas. Wanginya memenuhi ruangan. 26. Mereka duduk menikmati ayam goreng tersebut.
Sebenarnya Gaza tidak terlalu selera, pikirannya pada Sanum yang di ruang ICU. Dia meraih sendok dan makan dengan tangan kirinya. Karena tidak terbiasa, nasi dan ayam itu jatuh begitu saja. Gaza menghela napas. Dia ingin disuapin Sanum kalau sudah seperti ini. Seperti kemarin dan tadi pagi. Mau gue supain gak bos? Tawar Theo. Tidak tega melihat kondisi Gaza. Tangan kanan digantung pakai mitela sedang tangan kiri diinfus. Gaza berdecak. Gak ada garpu. Nih. Nahala menyodorkan. Gaza menancapkan garpu itu ke ayam tersebut, begini lebih mudah. Udah ada informasi siapa yang culik Sanum. Dia menatap teman-temannya. Mereka diam sejenak, lalu Din yang menyelutuk. Alice. Hanya mendengar nama itu ekspresi Gaza berubah. Auranya mencekam, matanya memancarkan dendam besar, rahangnya mengeras, saking marah urat-urat lehernya menonjol. Di mana Alice sekarang? Dia menaruh ayamnya dengan geram. Gaza hendak bangkit tapi Galan dan Theo langsung menahan. Tenang bos. Di udah meninggal, ujar Din. Gaza menoleh. Dia di mobil yang sama dengan Sanum. Ketika tim SAR melakukan penyelamatan, nyawanya udah gak ada. Sekarang mayatnya sedang diurus. Harusnya gue yang buat nyawa dia hilang. Ujar Gaza kesal. Saking emosinya dia yang ingin melenyapkan Alice dari bumi ini. Itu juga gak akan terjadi jika Alice masih hidup Gaza. Lo akan masuk penjara dan jauh lagi dari Sanum dan Nefesa juga. Lo mau itu? Tanya Galan. Gaza mendengus. Dia duduk kembali. Udahlah, yang penting sekarang Sanum udah baik-baik aja. Tetap aja, gue gak terima. Dia nyaris buat gue kehilangan Sanum untuk selamanya. Setidaknya Alice sudah meninggal. Khawatirkan Sanum dan kondisi lo sekarang, ujar Din lagi. Gaza mengusap wajahnya gusar. Di mana Pak Bram? Tadi gue lihat ngobrol sama Pak Fian. Dia memberikan anggukan. Gaza kembali berdiri hendak pergi. Galan menariknya duduk. Cek makan dulu, Pak Fian dan Pak Bram pasti kesini nanti. Gaza menghela napas. Dia menatap ayam gorengnya. Apa Nafesa sudah makan? Dia meraih ponselnya dan menghubungi nomor Mia. Panggilannya langsung diterima. Ma, bagaimana dengan Vesa? Vesa tertidur Gaza. 27. Vesa sudah makan Ma. Sudah nak. Vesa tadi pagi sudah makan. Mama biarkan dia tidur dulu, nanti bangun Mama suapin lagi. Dia mengangguk. Bagaimana Sanum? Masih belum sadar Ma. Insya Allah istrimu akan bangun. Gaza jaga kesehatan ya. Kamu sudah ganti baju. Bagaimana dengan baju kamu? Apa dokter sudah periksa? Sudah Ma. Gaza sedang di ruang rawat. Syukurlah. Istirahat saja ya nak. Sanum banyak yang jaga di ICU, gak usah khawatir soal Vesa juga. Gaza lega. Dia memberikan anggukan. Setelah itu panggilan berakhir, dia taruh lagi ponselnya. Tok tok tok. Pintu ruangan diketuk, bersamaan dengan itu pintu terbuka menampilkan Bumi yang datang bersama Langit dan Zil. Papa. Zil berlari ke arahnya. Gaza tersenyum. Dia menaruh garpunya. Wah lagi makan ya. Maaf banget ganggu, ujar Langit sungkan. Dia mendekat bersama Bumi. Di tangannya ada bingkisan. Gak ganggu kak. Ayo gabung makan, ajak Theo. Papa, tangan papa sakit. Il menunjuk tangan kanannya yang dimitela. Gaza mengangguk. Pandangan Il lalu mengedar ke sekitar. Papa mana Veka? Bola mata hitam yang mirip Gabumi itu menatap Gaza penuh tanya. Vesa di rumah omanya. Il mau ketemu Veka. Iya papa. Il kangen Veka. Uhuk.
Bagas yang sedang meminum airnya tersedak. Matanya membola. Anak umur 5 tahun mengatakan kangen. Astaga. Gaza tersenyum kecil. Echa akan lama di sana. Nanti kalau VK pulang main lagi ya. Il tampak murung. Dia mengangguk lesu. Gila, anak kecil ini udah kangen-kangen aja. Lukas terkekeh. Il mau ayam goreng gak? Tawarnya. Memberikan paha ayam. Il menatap Gabumi. Boleh Abi. Gak usah tanya Abi. Sini. Lukas menyodorkan lagi. Zil menatap abinya yang memberikan anggukan. Baru dia terima. Terima.